Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Catur Adi Nugroho dengan NIM 24111764047 dari kelas 2024A. Melalui video ini mari kita bahas mengenai subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional serta mampu bertindak dalam hubungan hukum internasional. Subjek hukum internasional mencakup negara, organisasi internasional, individu, perusahaan multinasional, dan entitas lainnya. Lalu apa aja sih contoh subjek hukum internasional? Beberapa contoh subjek hukum internasional adalah negara seperti Indonesia, Amerika Serikat, Jepang sebagai entitas utama dalam hukum internasional. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, Organisasi Kesehatan Dunia. Palang Merah Internasional yang memiliki peran khusus dalam hukum kemanusiaan internasional. Individu, terutama dalam konteks hukum pidana internasional, contohnya individu yang diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional. Perusahaan multinasional yang dapat tunduk pada hukum internasional terkait hak asasi manusia, lingkungan, dan perdagangan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional adalah organisasi kemanusiaan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata dan bencana alam di seluruh dunia. Organisasi ini terdiri dari Komite Internasional Palang Merah (ICRC) yang berfokus pada bantuan kemanusiaan dalam konflik bersenjata dan penegakan hukum humaniter internasional. Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) yang menangani bantuan bencana, layanan kesehatan, dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap keadaan darurat. Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang beroperasi di masing-masing negara untuk memberikan bantuan dan layanan kemanusiaan. Lalu mengapa Palang Merah Internasional dikategorikan sebagai subjek hukum internasional? Palang Merah Internasional dikategorikan sebagai subjek hukum internasional karena memenuhi beberapa kriteria utama. 1. Pengakuan dalam hukum internasional. ICRC memiliki status hukum khusus berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. 2. Kapasitas hukum untuk membuat perjanjian internasional. ICRC dapat menandatangani perjanjian dengan negara dan organisasi internasional. 3. Hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Palang Merah Internasional memiliki peran khusus dalam melindungi korban konflik dan menegakkan hukum humaniter internasional. 4. Keberlanjutan eksistensi dalam hubungan internasional. Sebagai organisasi independen, Palang Merah Internasional memiliki legitimasi dan diakui secara global. Selanjutnya mengenai peranan Palang Merah Internasional sebagai subjek hukum internasional. Palang Merah Internasional memiliki berbagai peran penting, antara lain perlindungan dan bantuan kemanusiaan. ICRC memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban perang, pengungsi, dan tahanan. Penegakan hukum humaniter internasional, mengawasi implementasi Konvensi Jenewa dan memastikan negara-negara mematuhi hukum kemanusiaan. Mediasi dalam konflik, berperan sebagai mediator antara pihak yang berkonflik untuk memastikan perlindungan terhadap warga sipil dan tahanan perang. Pelatihan dan pendidikan, menyediakan pelatihan tentang hukum humaniter internasional bagi militer, pemerintah, dan masyarakat sipil. Respons terhadap bencana global, memberikan bantuan darurat dalam situasi bencana alam dan epidemi global. Selanjutnya permasalahan Palang Merah Internasional sebagai subjek hukum internasional. 1. Status hukum yang terbatas. ICRC diakui dalam hukum internasional, tetapi IFRC dan Perhimpunan Nasional tidak selalu mendapat pengakuan yang sama. 2. Netralitas dan independensi. Sering dicurigai berpihak oleh pihak konflik, sehingga menghambat akses bantuan kemanusiaan. 3. Kepatuhan negara terhadap hukum humaniter internasional. Banyak negara dan kelompok bersenjata mengabaikan atau melanggar hukum humaniter. 4. Keterbatasan wewenang. Tidak dapat menegakkan hukum atau menjatuhkan sanksi, hanya mengandalkan diplomasi kemanusiaan. 5. Kendala pendanaan dan logistik. Dana terbatas dan akses ke daerah konflik sering terhambat oleh faktor keamanan dan birokrasi. 6. Penyalahgunaan simbol Palang Merah. Simbol sering disalahgunakan,
membahayakan relawan dan merusak reputasi organisasi. 7. Tantangan dalam konflik modern. Konflik dengan aktor non-negara, teroris, kriminal, membuat penerapan hukum humaniter semakin sulit. Kesimpulan, Palang Merah Internasional merupakan salah satu subjek hukum internasional yang memiliki peran vital dalam perlindungan kemanusiaan global. Statusnya sebagai subjek hukum internasional memberikan wewenang bagi Palang Merah Internasional untuk bertindak dalam skala internasional, menjalin kerjasama dengan negara-negara, dan menegakkan hukum humaniter internasional guna melindungi mereka yang membutuhkan. Penutup, pemahaman mengenai subjek hukum internasional, khususnya Palang Merah Internasional, sangat penting dalam konteks hubungan internasional dan hukum kemanusiaan. Dengan memahami peranan Palang Merah Internasional, kita dapat lebih menghargai pentingnya kerja sama internasional dalam menjaga perdamaian dan melindungi hak asasi manusia. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.